Salam Rahayu. Menyambut kedatangan agama Budi, atau juga ada beberapa teman yang menanyakan tentang apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan agama Budi itu. Istilah agama Budi itu sebetulnya diambil dari apa yang dinamakan Jongko Sabdo Palon, di mana pada saat itu antara Raja Brawijaya hendak memutuskan untuk beralih keyakinan pada keyakinan yang baru. Nah, sebenarnya ini bukan pada persoalan mana yang bagus atau yang tidak, atau yang benar atau yang salah, tapi pada sebuah ungkapan di mana Sabdo Palon itu mengingatkan bahwa di Nusantara itu kita mewarisi sebuah ajaran spiritual yang sangat tinggi, yang bila digali maka itu menjadi pegangan keselamatan. Jadi kalau mungkin bagi kalangan yang lain sudah dijelaskan tentang sejarah dari urut-urutan sejarah agama Budi yang sebelumnya, juga dari semenjak zaman Megalitikum ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan sebelum adanya agama-agama di Nusantara datang, maka nilai-nilai spiritual itu sudah berkembang di kalangan Nusantara, yang itu kemudian disebut atau dinamakan sebagai ajaran Budi. Sehingga ajaran Budi ini sebetulnya juga memang mendasari semua agama. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana ajaran Budi ini sebetulnya menjadi pilar spiritual di Nusantara. Apapun agamanya orang Jawa atau orang Nusantara ini, maka pilar spiritualnya itu ya di sini, di agama Budi ini. Lalu kemudian apakah agama Budi itu harus, ketika kemunculannya itu harus mengatasnamakan atau memang sudah harus dinamai sebagai agama Budi, sebagai agama baru? Nah, sebetulnya kalau kita merujuk adalah berprinsip tentang spiritualitas atau merujuk tentang perkembangan pemikiran di Nusantara, maka pemikiran-pemikiran tentang ketuhanan itu tidak ada yang baru. Jalan menuju ketuhanan, jalan menuju cara atau metode kemoksaan itu tidak ada sesuatu yang baru. Hanya saja mungkin pada saat sekarang term-term atau istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang sekarang, kalangan milenial, kalangan ya generasi Z ya misalnya, seperti itu menggunakan pola-pola baru dalam penggunaan bahasa, dan mereka mungkin tidak juga menggunakan istilah-istilah lama yang biasa dikembangkan oleh bapak-bapak kita, yang buyut kita yang dulu. Oleh karena itu saya tidak ingin menjelaskan tentang tradisinya yang sangat panjang ya, di Nusantara ini, mana dari generasi-generasi diturunkan. Kita melacak mungkin sangat jauh ya, katakanlah dari zaman Mojopahit, di Sunda juga di zamannya Pajajaran, dari kerajaan Medang Kamulang ya sebelum adanya Pajajaran juga, bahkan mungkin Tarumanegara ya. Yang paling pertama itu Salakanegara, itu raja di tanah Jawa pertama. Itu sudah menjelaskan tentang ilmu kasampurnaan.
Jadi ilmu kesempurnaan ini adalah ilmu panutup, di mana seseorang itu sudah sampai pada pemahaman hakikat ketuhanan, atau sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi di dunia, karena semuanya serba cukup. Itu pemahaman dari ilmu kesempurnaan. Proses hidupnya dan kematiannya sudah dalam keadaan yang baik. Nah, kalau kita membaca atau membedah tentang ajaran atau agama Budi, maka ini saya rangkumkan saja pada satu titik yang memang semuanya harus ke arah situ. Jadi ini juga menjadi tujuan dari agama-agama kalau mau dipahami. Tujuan agama itu apa sih sebetulnya? Adanya peribadatan, adanya juga hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai sakralitas, pemahaman metafisis dan sebagainya. Maka itu dapat dirangkumkan bahwa agama Budi ini merujuk pada bagaimana kita mengenal tentang hakikat ketuhanan. Nah, dalam pemahaman di filosofi di Nusantara, ya, bahwa kita mengenal diri itu, mengenal Tuhan itu harus merujuk pada pengenalan diri secara pribadi. Bahkan tidak ada jalan lain, karena dunia yang luas itu justru ada di dalam alam mikrokosmik, yang dianggap alam mikrokosmik atau alam kejiwaan manusia itu sendiri. Itulah khasanah yang paling luas yang dipahami, sehingga ajaran ini kemudian terakhir kita mengenal ya di kalangan Islam itu adalah ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Nah, ajaran Manunggaling Kaula Gusti ini, apakah ini versi Islam dikenalkan oleh Syekh Sidi Jenar? Apakah tidak ada versi lain sebelum Islam? Iya, jelas ada. Kita mengenal pemahaman tentang Manunggaling Kaula Gusti ini dari kitab yang dikarang oleh Empu Prapanca, Kakawin Niratra Pratama kalau nggak salah ya. Itu juga di Serat Nawarucinya. Nah, ini bukan dari Islam, jelas-jelas bukan dari Islam. Artinya masa-masa sebelum Islam, bangsa Nusantara sudah memahami tentang bagaimana kita menembah kepada Tuhan. Nah, setiap ajaran yang masuk ke tanah Jawa ini akan bersinggungan dengan pemahaman ketuhanan seperti itu, baik Hindu, Buddha maupun Islam, dan juga pasti Kristen sekarang ya. Itu merujuk pada pemahaman yang sama, bahwa tingkatan pemahaman tentang Tuhan itu mau tidak mau harus dilalui melalui konsepsi Manunggaling Kaula Gusti. Nah, saya tidak menjelaskan tentang apa saja sih agama-agama Budi itu, ritualnya dan sebagainya. Karena sebenarnya agama Budi itu tidak menjelaskan secara tegas dalam pengertian harus ritualnya harus seperti apa, tetapi memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah bahwa pendekatan untuk menuju alam kamanunggalan itu harus dicapai melalui keheningan. Keheningan dicapai melalui sebuah
tapa brata atau meditasi. Apakah tidak ada jalan lain selain meditasi? Ya. Dalam tradisi di kita, di Nusantara, selain meditasi ya kita juga melakukan puasa. Puasanya berbagai macam, termasuk puasa mudi dan sebagainya. Itu sudah banyak dijelaskan oleh para spiritualis di Nusantara. Kemudian laku dalam kehidupannya itu juga ditata untuk mencapai ketenangan dalam setiap tahap kehidupan. Sehingga dicapailah sebuah keadaan hening, wening, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah proses yang dilalui seorang pejalan spiritual di Nusantara. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan beberapa perspektif yang mungkin dalam sudut pandang saya. Saya tidak menegasikan pandangan-pandangan teman-teman yang sudah dijelaskan banyak ya di beberapa suara-suara di kanal YouTube ataupun di buku-buku yang sudah dikarang oleh para penulis tentang ajaran agama Budi, tentang Sowung dan sebagainya. Itu adalah merujuk pada konsepsi-konsepsi agama Budi. Nah, agama Budi ini, lalu pertanyaannya adalah apakah agama Budi itu membutuhkan nabi? Nah, ini juga perlu ditelaah secara mendalam, karena sebetulnya di tanah Jawa itu tidak ada pengenalan atau penjelasan yang merujuk bahwa dalam berkeyakinan itu harus ada nabi. Karena nabi konsepsinya memang sudah diadopsi oleh, kita mengadopsi ya, kita mengambil istilah nabi itu dari istilah-istilah dari agama lain ya, khususnya agama Semitik ya, atau agama dari kalangan Yahudi. Mengapa kemudian orang Jawa tidak membutuhkan konsepsi tentang nabi? Karena memang dalam transfer pemahaman ajaran ya, di Nusantara itu tidak seperti di Timur Tengah misalnya, yang harus ada nabi, kemudian ada kitab yang dicatat secara turun-temurun dan sebagainya. Kita juga ada sebenarnya catat secara turun, tapi yang lebih pentingnya adalah, karena kalau kita mau mencatat nabi, mungkin kualitas dari pengajar spiritual di tanah Jawa atau di Nusantara itu ya bisa dikatakan nabi atau mendekati nabi, gitu. Terserahlah, karena banyak sekali pengajar-pengajar spiritual itu mendapatkan kewahyuan. Artinya begini, pada titik permulaan seorang penganut ajaran Budi, dia harus mampu membuka dirinya, membedah dirinya, memahami dirinya, dan sampai menembus pada pengenalan guru sejati, atau juga dikatakan sebagai memahami tentang sukma sejati, memahami tentang inti nurani. Atau juga banyak yang berkembang sekarang ini adalah memahami tentang firman yang ada di dalam diri. Bisa dikatakan itu adalah firman Tuhan, gitu kan. Tapi ini kan menjadi sangat subjektif ya. Sehingga karena model suara-suara gaib yang ada di dalam diri itu hanya bisa dipahami dan didengar oleh sang pribadi, sehingga tidak bisa didengar oleh orang lain, karena seperti itu. Nah, proses transfer pengetahuan di dalam ajaran agama Budi ini langsung pada pembuktian, sehingga seorang guru mengajarkan sebuah ajaran Budi pada muridnya, yang kemudian itu seperti duplikasi pemahaman, duplikasi ilmu, duplikasi knowledge ya,
yang kemudian setelah mampu menduplikasi pemahaman itu, sang murid itu hampir sama seperti sang guru. Itu bedanya. Dan proses itu diajarkan tidak hanya satu murid, kan orang bisa saja memiliki 2 orang murid, 3 orang murid, 5 orang murid, atau mungkin juga 100 murid. Di antara 100 murid itu mungkin sekitar 25% jadi. Sehingga kalau dikatakan nabi, nabinya siapa kan gitu? Karena sang guru juga sudah masuk dalam dimensi spiritual yang sudah cukup, murid pun begitu, dan murid selanjutnya juga menurunkan pemahaman yang sama, yang kemudian menduplikasi dengan pemahaman yang sama, dengan keadaan mental spiritualitas yang sama sampai sekarang. Sehingga ya nilai ajaran ini tidak berubah. Makanya saya katakan nilai ajaran tentang agama Budi, nilai ajaran tentang ketuhanan, ya, itu dari awal sampai akhir itu sama. Sama. Yang berbeda itu ketika kita bermain di doktrin. Bermain di doktrin, bermain di catatan, bermain di kitab. Ya, karena itu ketika itu dibukukan dalam suruh kitabnya mungkin benar, ya. Katakanlah benar bagi penganutnya, ya, tentunya. Tapi kan kitab itu butuh yang namanya interpretasi. Orang membaca kitab itu butuh penelaan. Penelaan kuncinya ada di mana? Supaya penafsiran itu benar. Kembali lagi pada diri manusianya. Manusianya supaya benar tuh kualitasnya seperti apa? Nah, dalam kategori orang Nusantara, kategori untuk mampu menafsirkan pemahaman-pemahaman sakral, katakanlah seperti itu, pemahaman-pemahaman tentang nilai hakikatiyah, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara spiritual, sudah ketemu guru sejatinya, sudah hidup hati nuraninya, sudah memahami tentang firman-Nya. Ini yang kemudian orang-orang seperti ini, maka ketika membaca kitab manapun lah, itu akan keluar menjadi sebuah hikmah, sebuah kebenaran yang itu tidak akan menghasilkan satu kesimpulan dari pemahaman yang salah. Ya, sebetulnya tidak harus pakai kitab. Kalau orang Jawa memang tidak ada kitab yang menjadi patokan untuk menjadi ajaran. Nah, di sini perbedaannya antara ajaran agama Budi dengan agama-agama yang selama ini kita baca, ya, kita perhatikan di dunia lah, katakan seperti itu. Nah, karena kalau kita belajar agama itu kan secara sosial itu adalah untuk menertibkan perilaku manusia-manusia agar tidak salah jalan, agar tidak menimbulkan kerusakan, agar kemudian perilaku-perilaku manusianya itu benar, katakanlah seperti itu. Nah, sementara dalam metode agama Budi di Nusantara, ketika kunci spiritual yang ada di dalam diri itu terbuka, hidup, maka seseorang itu akan mampu memahami mana yang benar dan mana yang salah secara otomatis. Itu perbedaannya. Sehingga memang ya tidak membutuhkan banyak hafalan. Orang Nusantara yang memegang agama Budi itu tidak membutuhkan banyak hafalan, banyak dalil dan sebagainya, karena itu akan muncul dengan sendirinya bahwa apa yang dilakukan satu tindakan itu bisa dipahami dan bisa dilihat bahwa tindakan seperti itu salah, maka dia akan menghindari tindakan-tindakan yang salah itu. Nah, itu salah satu clue kunci tentang agama Budi.